Pabrik gula Takalar terletak di Desa Pak Rapunganta, Kecamatan Pelombakan Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pabrik gula Takalar didirikan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk swasembada gula nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 666 KPTS ORG 8 tahun 1981 pada tanggal 11 Agustus. Studi kelayakan disusun oleh PT Agrikonsul Internasional pada tahun 1975, dilanjutkan oleh PT Tanindo pada tahun 1981 dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor dari Taiwan. Pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada Tashing Co. Ltd. Agency of Taiwan Machinery Manufacturing sebagai kontraktor dengan partner dalam negeri, yakni PT Sarang Teknik, PT Multimas, dan PT Barata Indonesia. Pembangunan pabrik gula Takalar menghabiskan dana sebesar 63,5 miliar dan selesai dibangun pada tanggal 27 November 1984. Performa tes dilaksanakan pada tanggal 5-11 Agustus 1985 dengan hasil baik. Pabrik gula Takalar dibangun dengan kapasitas giling 3.000 ton tebu per hari yang dengan mudah dikembangkan menjadi 4.000 ton per hari. Pabrik gula Takalar giling perdana pada tahun 1984 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1987. Pencapaian rata-rata efisiensi pabrik pada tahun 2010 sebanyak 64,58%, pada tahun 2011 66,37%, tahun 2012 60,17%, 2013 55,95%, 2014 55,53%, dan 2015 64,35%. Untuk komponen utama pabrik terdiri dari gilingan, boiler, pembangkit listrik, pemurnian dan penguapan, pemasakan, putaran, water treatment, dan besali, yang mana komponen utama pabrik tersebut berasal dari negara Jepang dan Taiwan, Inggris, dan juga ada yang dari Indonesia. Untuk lahan sendiri, hak guna usaha sebanyak 9.620, hak guna bangunan sebanyak 181 hektar, dan lahan dari rakyat itu sebanyak 1.250 hektar. Untuk pabrik gula Takalar sendiri, jenis varietas tebu yang ditanam pada tahun 2021 yaitu yang pertama, yang masak di awal terdiri dari CM 2012, PS 851, PS 862, PS 881, PSJK 922, PSBM 901, dan TK 316. Dan untuk masak di tengah terdiri dari Cening, Kidang Kencana, PS 861, dan VMC 7616. Dan untuk masak di akhir terdiri dari Bulu Lawang dan PS 864. Untuk varietas yang dominan adalah PS 864, yang mana PS 864 mencapai 75% dari areal tanaman. Untuk pembibitan sendiri, sistem penyelenggaraan pembibitan tebu yang dilaksanakan oleh pabrik. Sistem pembibitan meliputi KBP, KBN, KBI, dan KBD, kultur jaringan, dan batchips dilakukan oleh pihak pabrik gula. Pabrik memiliki unit penyelenggara pembibitan kultur jaringan. Pembibitan melalui kultur jaringan dilaksanakan oleh bagian Kesbang. Untuk pengadaan bahan baku, selain dari pabrik gula Takalar juga diperoleh dari pihak petani tebu rakyat dengan sistem bagi hasil. Wilayah kerja meliputi areal 9.794, 12 hektar meliputi 1.642 hektar di Kabupaten Goa, 6.732 hektar di Kabupaten Takalar, dan 1.420
hektar di Kabupaten Jeneponto. Pemilik lahan HGU 925 hektar, HGB 181 hektar, dan kerjasama dengan petani sebanyak 356 hektar. Untuk prasarana pendukung, pabrik gula Takalar memiliki sumber air yang berasal dari bendungan Bisua. Kemudian memiliki 1 poliklinik, 1 mes, 3 musola, 1 masjid, 1 taman kanak-kanak, 1 sekolah dasar, 3 lapangan bulu tangkis, 2 lapangan tenis, dan 2 balai pertemuan. Berikut adalah gambaran umum tentang PG Takalar. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja yang saya lakukan selama praktek kerja lapangan 1 di pabrik gula Takalar. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang administrasi gudang material. Untuk prosedur administrasi gudang material, yang pertama kita menunggu surat pesanan dari kantor direksi, dan nanti kantor direksi melakukan tender sehingga terbit surat pesanan yang menuju tender dan jumlah barang yang dipesan. Dan nanti tender akan mengirim barang langsung ke gudang dengan membawa surat jalan dan surat pesanan. Selanjutnya, setelah diterima dan dicek, itu harus sesuai dengan surat pesanan barang yang akan diambil, yang kemudian akan dibuat laporan harian gudang dan dibuatkan juga kartu gudang untuk mencatat bahwa barangnya telah masuk. Selanjutnya akan diterbitkan berita acara penerimaan barang sebagai bukti bahwa barang sudah diterima dalam kondisi baik. Untuk prosedur barang keluar, yaitu yang pertama dari stasiun mandor. Stasiun tersebut meminta ke administrasi bagiannya untuk dibuatkan kasbon barang gudang, yang mana bon barang gudang akan didisposisi oleh pengawasnya atau asisten dan disetujui oleh kepala bagiannya. Selanjutnya, bon tersebut nanti dibawakan ke gudang untuk dilayani barangnya. Setelah barang diterima nanti, yang membawa barang akan bertanda tangan di bon barang keluar. Selanjutnya, bon dimasukkan jumlahnya di kartu gudang pengeluarannya dan dimasukkan juga di label kartu barang. Bon tersebut harus ditandatangani dengan lengkap baru bisa diambil barangnya. Jika tidak ada barang di dalam gudang material, maka yang akan mengambil akan diarahkan ke bagian pengadaan untuk dibuatkan permintaan barang. Nah, jika permintaan barang itu harus diambil dari kantor direksi, maka mengikuti prosedur yang pertama tadi. Dan jika bisa langsung dibeli di luar unit, maka akan dipakai dulu dana kas unit untuk membeli barang dari luar. Selanjutnya untuk administrasi gudang gula. Sama halnya seperti pengambilan barang di gudang material, yang mana dari pihak pengambil membawa bon pengambilan barang untuk dibawa keluar, yang mana sebelum mengambil gula, kendaraan yang akan mengambil akan ditimbang terlebih dahulu di bagian penimbangan untuk memastikan berat dari kendaraan tersebut agar memudahkan perhitungan berat gula yang akan dibawa keluar dari pabrik. Yang kemudian bon tersebut akan ditulis hariannya, berapa banyak gula yang keluar, dan begitu juga untuk produksinya, berapa banyak gula yang selesai diproduksi dalam 1 hari tersebut. Selanjutnya adalah administrasi gudang pupuk. Setiap pengambilan pupuk di gudang pupuk, orang yang akan mengambil harus membawa bon pengambilan barang dan diserahkan ke kepala bagian gudang pupuk, yang mana setelah selesai pengambilan barang, data barang yang diambil dipindahkan di buku pengambilan barang dan diisi sesuai dengan kolom yang harus diisi, seperti nomor rayon, afdeling, jumlah, jenis pupuknya. Dan kemudian pada hari itu juga, setelah selesai pengambilan pupuk pada pagi hari misalnya, maka siangnya akan dibuat data pengambilan pupuk tersebut, yang awalnya ditulis di buku kemudian ditulis ke komputer, dan kemudian tinggal dijumlahkan untuk dihitung saldo dari saldo kemarin dan saldo untuk hari pengambilan barang.
Selanjutnya adalah tentang siklus akuntansi. Jadi di pabrik gula Takalar, siklus akuntansi sudah menggunakan sistem SAP dan juga masih ada legasi yang aktif dari kertas kerja, yang mana kertas kerja yang ada di legasi sebagai controlling yang akan diinput ke SAP. Jadi sebelum kita menginput di SAP itu harus ada legasinya untuk seketika dalam penginputan SAP tidak ada kesalahan dalam penginputan karena ada backup data di legasi. Jadi sebelum menginput SAP itu adalah pembuatan jurnal terlebih dahulu, yaitu yang dimaksud dengan legasi tersebut, yang baru kemudian di input di SAP. Salah satu contoh legasi tersebut adalah kayak pengadaan barang, surat penerimaan barang, surat keluar barang mulai dari upah, kemudian upah tebang dari upah tanaman, bahan-bahan seperti pupuk, oli. Dan untuk kertas kerja itu sendiri banyak sekali kertas kerja, banyak macam-macamnya. Karena kertas kerja itu ada di setiap bagiannya masing-masing, baik di instalasi, bagian peltek, bagian tata usaha dan keuangan, bagian risbang, habis itu bagian produksi juga. Selanjutnya adalah cara penginputan SAP atau biasa disebut dengan System Application and Processing Data. Dalam melakukan penginputan SAP harus melihat bukti kas, yang mana bukti kas tersebut terbagi menjadi dua, yaitu bukti kas merah sebagai bukti masuk dan kas biru sebagai bukti keluar. Dan dari situ harus berpatokan transaksi apa yang akan dilakukan, transaksi apa saja yang tercatat di kasbon itu. Dan harus juga berpatokan pada penginputan legasinya juga. Legasi itu penginputan berdasarkan kasbon, baik itu dari kasbon merah dan kasbon biru. Jadi transaksi apapun yang terjadi di unit maka akan tercatat di legasi. Jadi legasi itu ibaratkan penampung. Seperti database-nya di unit seperti itu. Dan di SAP, data yang dimasukkan ke SAP adalah data yang ada di legasi. Jadi legasi dan SAP itu saling berkaitan. Jika ada kesalahan penginputan di legasi, maka dalam penginputan di SAP itu juga pasti akan salah. Begitu juga sebaliknya. Dan tata cara penginputan tuh harus mengikuti jumlah mata uang. Jika di legasi misalnya 500.000, maka di SAP kita juga harus menginput 500.000. Dan jika legasi dan data dari SAP-nya itu berbeda, maka itu jangan dilanjutkan untuk penginputan SAP-nya, karena nanti akan membuat kesalahan di akhir penginputan.